Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan uji data dari SPSS. Yang pertama, uji normalitas. Langsung saja kita masukkan variabel view. Terus kita masukkan data view, klik analyze, deskriptif statistik, terus export. Di kolom independen kita masukkan hasil tes tertulis. Sedangkan di kolom faktor list kita masukkan jenis kelas. Klik plots, terus kita centang normality, terus continue, terus kita klik OK. Ini adalah hasil dari test of normality, di mana nilainya tidak signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kita klik lagi analyze, deskriptif statistik, terus explore, terus dalam kolom dependen kita masukkan hasil tes tertulis. Sedangkan di faktor list kita masukkan nilai tes praktikum. Terus kita klik plots, terus uji normality, continue, klik OK. Ini adalah hasil dari tes uji normality dari nilai tes praktikum, di mana dia bernilai tidak signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kita lanjutkan lagi uji kedua, yaitu uji homogeneity. Pertama, kita klik analyze, terus complements, terus one way ANOVA. Di kotak dependent list kita isikan hasil tes tertulis, sedangkan di faktor kita isikan jenis kelas. Terus kita klik option, terus kita centang homogeneity, terus continue, terus kita klik OK. Ini adalah hasil dari tes homogeneity dari jenis kelas, di mana bernilai tidak signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Terus kita ketik lagi analyze, terus complements, one way ANOVA. Di kolom dependent list kita masukkan hasil tes tertulis, sedangkan di faktor kita masukkan nilai tes praktikum. Terus kita klik option, centang homogeneity, terus continue, terus kita klik OK. Inilah hasil dari tes homogeneity, yaitu nilai tes praktikum, di mana dia bernilai tidak signifikan karena lebih kecil dari 0,05%. Kita lanjutkan lagi uji ketiga, yaitu uji linearitas. Langsung saja kita klik analyze, complements, terus means. Dalam kolom dependent list kita masukkan hasil tes tertulis, sedangkan di kolom dependent list kita masukkan jenis kelas, nilai tes praktikum. Klik option, terus kita centang test of linearitas, terus continue, klik OK. Ini adalah hasil dari tes uji linearitas dari jenis kelas, di mana dia bernilai signifikan karena lebih besar dari 0,05. Terus hasil dari nilai tes praktikum bernilai signifikan juga karena lebih besar dari 0,05. Kita lanjutkan lagi ke uji keempat, yaitu uji analisis regresi linear berganda. Langsung saja klik analyze, terus regression, terus linear, terus dalam kolom dependen kita masukkan hasil tertulis, sedangkan kolom independen kita masukkan jenis kelas dan nilai tes praktikum. Terus kita klik statistik, terus kita centang confidence interval dan collinearity diagnosis.
terus kita klik continue, terus kita klik lagi OK. Ini adalah hasil dari tabel koefisien di mana nilainya bernilai signifikan karena lebih besar dari 0,05. Sedangkan di tabel ANOVA anggrek bernilai signifikan juga karena lebih besar dari 0,05. Sedangkan di kolom model summary bernilai signifikan juga. Terus kita lanjutkan ke kolom collinearity diagnosis, yaitu bernilai tidak signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kita lanjutkan lagi ke uji kelima, yaitu analisis regresi logistik. Langsung saja kita klik analyze, terus deskriptif statistik, terus crosstab, terus kolom pertama kita isikan dengan Y, sedangkan kolom kedua kita isikan dengan X1. Terus kita klik statistik, centang chi-square, klik continue, terus kita klik OK. Pada tabel kolom asymptotic signifikan two-sided bernilai signifikan karena lebih besar dari 0,05. Kita lanjutkan lagi, langsung saja klik analyze, terus regression, terus klik binary logistik, terus dalam kolom dependen kita masukkan Y atau hasil tes tertulis. Sekarang di kolom confident kita masukkan X1 dan X2. Klik option, terus kita centang statistik dan plots, klik classification plots, klik Hosmer-Lemez, klik correlations, klik iteration history, terus klik continue. Terus kita lihat nilai dari hasil variabel in the equation, yaitu bernilai signifikan karena hasilnya lebih besar dari 0,05. Terus kita lanjutkan ke variabel omnibus, yaitu bernilai tidak signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Terus kita lanjutkan ke tabel iteration history, yaitu bernilai signifikan karena bernilai lebih besar dari 0,05. Terus kita lanjutkan ke kolom model summary, yaitu bernilai signifikan karena nilainya lebih besar dari 0,05. Terus kita lanjutkan ke kolom Hosmer, yaitu tidak signifikan. Terus kita lanjutkan ke tabel classification tabel, yaitu
bernilai juga tidak signifikan. Terus kita lanjutkan ke parabel index equation, yaitu bernilai signifikan karena nilainya lebih besar dari 0,05. Itulah tadi hasil uji data. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.